Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum kita memulai tausiah tentang kisah Ummahatul Mukminin Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kita baca dulu atau saya bacakan ayat Al-Quran di surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 5. Surat At-Tahrim setelah surat nomor suratnya surat yang ke-66. Surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 5. Nomor surat nomor ke-66, surat ke-66. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya, kepada Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran.
Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Dan jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Kita mulai pembahasan tentang kisah Hafsah binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baru saja pulang dari perang Badar melawan kaum musyrikin dengan membawa kemenangan. Di balik kemenangan ada kesedihan, ada rasa duka yang dirasakan mereka semuanya dengan gugurnya sebagian sahabat di medan laga dan terlukanya sebagian yang lain. Ini pelajaran bagi kita, apabila ada saudara kita sedang tertimpa musibah dimanapun dia berada, kita ikut merasakan bahwa itu musibah bagi kita. Orang Islam, orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Jika yang lain sakit, maka kita ikut merasakan. Itu seharusnya demikian. Sehingga apa-apa yang terjadi di belahan dunia ini, musibah-musibah yang sedang menimpa umat Islam, hendaklah juga jadi beban pikiran untuk kita, minimal mendoakan mereka, kemudian juga apa yang kita mampu kita bantu. Tapi tadi minimal sekali adalah doa kita tidak lupa untuk mereka di waktu-waktu yang mustajab. Semoga Allah SWT meringankan kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah dimanapun dia berada. Allah berikan kemenangan kepada orang-orang yang dizalimi. Allah memberikan kemenangan kepada para mujahidin dimanapun berada untuk menegakkan kalimat Allah. Kemudian juga kita doakan juga semoga Allah memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik keluarga kita ataupun kaum muslimin dimanapun berada. Kemudian di antara yang merasakan kesedihan yang amat mendalam adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, karena suaminya yang bernama Hunais bin Hudzafah as-Sahmi mengalami luka parah saat perang Badar. Bahkan akhirnya Hunais, suami Hafsah, wafat sebagai syahid insyaallah. Hunais wafat di tahun kedua Hijriyah. Rasulullah SAW menguburkannya di Baqi, penguburan Baqi, makam Baqi di dekat Masjid Nabawi, sekitar mungkin tidak sampai 1 kilometer. Kita lihat yang berkunjung ke sana ada pemakaman Baqi. Berdampingan dengan kubur Utsman bin Maz'un radhiyallahu an. Wafatnya sang suami merupakan hari yang sangat menyedihkan bagi Hafsah, sang istri. Suami yang telah menemaninya dalam suka dan duka sejak ia berada di Mekah, kemudian hijrah bersama-sama ke Madinah. Suami yang sebelum ini selalu menghiburnya saat Hafsah galau atau sedih. Suami yang membuat Hafsah merasa teduh, adem, sejuk, dan merasa nyaman dan aman. Suami yang selalu melindunginya, suami yang selalu menghargainya, suami yang memuliakannya. Kini ia telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu idealnya seorang suami teladan, yaitu yang selalu membimbing istrinya ke jalan kebaikan, menghormati, memotivasi, tidak mudah marah kepada istrinya, ya. Kemudian tidak mudah menyalahkan, selalu berusaha membahagiakan selalu. Itu ideal artinya. Tapi dalam kehidupan kenyataan tidak setiap yang ideal itu terjadi. Sehingga kita juga sebagai seorang istri di sini harus melihat realita yang nyata. Di sini diperlukan kesabaran dan komunikasi yang baik
Kalau ada kekurangan dari suami, hendaklah beritahukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, yang tidak, mungkin volumenya bisa dikurangi sedikit, cara-cara yang santun sehingga tidak membuat gelisah, tidak membuat marah, tidak membuat tersinggung, sakit hati dari suami. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Bila perlu dengan cara yang bertanya, bukan cara menggurui. Cara menggurui sangat tidak disukai oleh suami. Kemudian suami pun sama, pasti juga artinya mengidolakan seorang istri yang patuh. Seperti tadi di surat At-Tahrim ya, disebutkan muslimatin, mu'minatin, kemudian juga ada qanitat yang taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Tidak membantah selama dalam kebaikan, bukan dalam maksiat. Kalau dalam maksiat tidak boleh taat, tapi itu pun caranya harus baik. Apalagi bukan maksiat, maka kita taat. Kalaupun ada hal-hal yang menurut kita kurang tepat, tinggal bagaimana caranya. Sebaiknya tidak saat itu juga langsung dijawab. Kalau saat itu juga langsung dijawab, akan kesan dari seorang suami bahwasanya dia membangkang, tidak patuh dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Tapi perlu dengan cara bertanya misalnya, bagaimana kalau begini saja misalnya. Jadi kita mengarahkan kepada suami tadi, seorang istri dengan cara yang bijaksana. Mungkin suaminya baru menyadari bahwa sehingga dia yang memutuskan tetap. Ya. Kemudian ciri-ciri wanita yang salehah juga tadi adalah juga yang rajin salat sunnah, tentunya di samping yang wajib itu suatu keharusan. Kemudian juga rajin juga puasa sunnah dan lain-lain. Ya. Kemudian jika istri juga belum mendapatkan dari suaminya sesuatu yang ideal, bersabar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akhirnya dia mencari figur lain di luar suaminya untuk dijadikannya sebagai sahabat misalnya ya. Ini juga suatu problem yang ada terjadi di masyarakat, problem sosial. Baik permasalahan ini menjadi permasalahan rumah tangga ya. Artinya itu perlu dipikirkan bagaimana solusi yang terbaik, apa yang dibutuhkan oleh seorang istri dari suami, apa yang dibutuhkan dari suami dari suami kepada istrinya dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang ayah pasti sedih memikirkan putrinya yang harus menjanda di usia yang sangat muda. Kalau tidak salah saat itu usia Hafsah 20 tahun. Ya. Umar radhiyallahu an sebagai seorang ayah mendambakan anak-anaknya itu hidup bahagia dunia akhirat. Seorang ayah bercita-cita ingin membahagiakan putrinya. Bahkan Umar di sini bertekad untuk mencarikan jodoh buat putrinya apabila nanti masa iddahnya sudah habis. Ini tidak merupakan aib, bukan merupakan aib seorang ayah dari putri mencarikan jodoh untuk anak putrinya. Baik secara langsung menawarkan ataupun lewat orang lain juga boleh. Kita beritahukan, tolong carikan misalnya untuk putri saya sudah siap menikah dan lain sebagainya, biar kawannya itu yang mencarikan. Mencarikannya tidak bilang bahwa ini si fulan sedang mencari-cari, nggak usah bilang gitu. Tapi tawarkan saja, kamu mau nikah, sudah saatnya nikah, ada seorang putri yang salehah begini dan seterusnya. Ya, di sini Umar radhiyallahu an menawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menikahi Hafsah. Abu Bakar radhiyallahu anhu diam saja. Tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak. Diam. Ya. Kemudian Umar menemui Utsman bin Affan radhiyallahu an, meminta kesediaan untuk menikahi putrinya. Akan tetapi pada saat itu Utsman radhiyallahu an masih dalam kesedihan karena istri beliau Ruqayyah putri Rasulullah SAW baru meninggal dunia.
Utsman menolak permintaan Umar radhiyallahu an. Menghadapi sikap dua sahabatnya itu Umar sangat kecewa. Manusiawi ya. Dia ingin supaya putrinya nikah dengan Abu Bakar radhiyallahu an, maka Abu Bakar tidak menjawab. Minta menawarkan pada Utsman radhiyallahu an, malah menolak. Akhirnya Umar radhiyallahu an menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengadukan sikap kedua sahabatnya itu. Mendengar penuturan Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW menghibur Umar bahwa Hafsah nanti akan menikah dengan seorang yang lebih baik dari Utsman dan lebih baik dari Abu Bakar. Dan nanti Utsman pun akan menikah dengan seorang yang lebih baik dari Hafsah. Tapi tentang riwayat ini masih saya perlu cari dulu kedudukannya ya, ucapan Nabi SAW tadi bahwa Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Utsman dan Abu Bakar, kemudian Utsman akan menikah dengan seorang yang lebih baik dari Hafsah. Itu juga perlu saya cek, walaupun setelah itu Utsman radhiyallahu anhu nikah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kulthum. Ya, setelah Ruqayyah nikah dengan Ummu Kulthum. Ini tentang hadisnya perlu kita cek lagi. Tapi ini yang terdapat dalam buku-buku sejarah. Kemudian Rasulullah SAW ternyata yang akan menikahi Hafsah. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW melamar, meminta kepada Umar untuk menikah dengan Hafsah. Tentu Umar radhiyallahu anhu sangat gembira sekali. Putrinya itu mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinangan Rasulullah SAW langsung diterima. Umar menemui Abu Bakar menyampaikan berita kabar tersebut. Atau bahkan dalam riwayat juga Abu Bakar yang datang menemui Umar menetralisir, mengklarifikasi kesalahpahaman sebelum ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan kepada Umar, waktu kamu datang menawarkan Hafsah, saya sudah tahu bahwa Rasulullah SAW akan meminang Hafsah. Tapi saya tidak mau menceritakan rahasia Nabi SAW. Beliau sudah menyampaikan kepada Abu Bakar karena sahabat dekat. Tapi Abu Bakar di sini punya sifat amanat luar biasa, menjaga rahasia. Karena bisa jadi mungkin Nabi SAW tidak jadi, batal dan lain sebagainya, nggak perlu diceritakan. Ini juga pelajaran bagi kita. Sering kita ini belum bisa untuk menjaga rahasia teman kita, rahasia saudara kita. Kadang teman kita pesan, jangan cerita-cerita ya, ini rahasia antara saya dan Anda saja. Iya, siap, insya Allah saya tidak akan cerita kepada siapapun. Tapi besoknya cerita ke temannya, ini rahasia ya, jangan cerita-cerita ke siapapun, hanya kepada kamu aja gitu. Oh iya, nanti seterusnya jangan cerita-cerita hanya kepada, tapi akhirnya sudah jadi rahasia umum. Nah, ini juga penting latihan kita untuk menjaga amanat. Kalau diminta untuk tidak menceritakan, tidak perlu. Apalagi masalah yang sifatnya pribadi. Bahkan tanpa diberitahukan jangan ceritakan sekalipun, kita sudah paham mana yang perlu diceritakan pada orang lain, mana yang tidak. Ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya Rasulullah SAW tidak bermaksud menikahi Hafsah, tentu aku akan menerima tawaranmu untuk menikahi Hafsah. Umar baru saja memahami mengapa Abu Bakar menolak putrinya secara halus dengan diam, tidak memberikan jawaban. Nah, ini juga penting. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa menimbulkan salah faham, segera kita menetralisir, segera kita mengklarifikasi supaya tidak timbul suudzon dari orang lain. Nabi SAW pernah dalam Sahih Bukhari ketika sedang iktikaf di bulan Ramadan, datang istri beliau, Safiyah radhiyallahu anha, menengok. Kemudian Safiyah mau pulang, sempat diantar oleh Nabi SAW sampai ke pekarangan masjid. Ada dua orang sahabat melihat Nabi SAW berjalan dengan seorang perempuan. Dua sahabat itu bersegera berjalan terburu-buru. Maka Nabi SAW panggil, ala rislikuma, perlahan kalian berdua, jangan cepat-cepat. Innaha Safiyah,
dia itu Sofiyah, istri saya. Saya khawatir setan itu berjalan cepat ke dalam tubuh manusia ini seperti jalannya aliran darah. Artinya Nabi SAW khawatir kalau sampai bisa terjadi su'udzon, persangka buruk. Bukan berarti Nabi bersu'udzon bahwa dia su'udzon, tidak. Tapi untuk menghindari orang su'udzon. Ini perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam majelis taklim, pengurus misalkan yang pegang keuangan, bendahara misalnya. Barangkali perlu juga adanya di sini pembukuan yang rapi, pemasukan, pengeluaran, laporan kepada sesama pengurus misalkan, untuk menghindari timbulnya su'udzon dari orang lain. Atau juga bahkan menghindari bisa jadi setan. Kadang kita barangkali ini ada uang majelis, saya pinjam aja dulu lah misalkan. Nanti kemudian bisa saja lupa misalkan. Maka ini juga perlu adanya pembukuan yang rapi dan seterusnya dalam rangka untuk supaya menghindari adanya su'udzon dari orang lain, baik itu uang masjid, uang sekolah misalnya dan seterusnya. Dan mungkin barangkali nanti dalam tanya jawab juga saya tidak ingin hanya pertanyaan saja, tapi juga bisa memberikan faedah lagi, contoh-contoh dalam kehidupan sehari yang perlu kita terapkan dengan memberikan contoh-contoh yang lain barangkali. Ya. Kemudian akhirnya Umar menikahkan Hafsah, putrinya, dengan Nabi SAW. Umar sangat bahagia. Posisi beliau sekarang sebagai mertua Nabi SAW, seperti sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga sebagai mertua Nabi SAW. Pernikahan Nabi SAW dan Hafsah terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Tahun ketiga Hijriyah setelah hijrah Nabi SAW. Dengan mahar 400 dirham. Ya. Dalam waktu yang hampir bersamaan Rasulullah SAW juga menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Utsman radhiyallahu an setelah wafatnya Ruqayyah. Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. 5 tahun sebelum kenabian. Saat Nabi SAW usianya 35 tahun, Hafsah baru dilahirkan. Pada saat Nabi SAW mengangkat Hajar Aswad, waktu Hajar Aswad itu terlepas, maka waktu itu orang-orang Quraisy berebut untuk siapa yang membawa Hajar Aswad meletakkan. Masing-masing merasa lebih berhak. Akhirnya karena tidak ada kata sepakat, sudah besok siapa orang yang paling pertama masuk ke Masjidil Haram, itulah yang akan membawa atau menghakimi, memutuskan. Akhirnya Nabi SAW lah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Beliaulah yang diminta untuk memutuskan. Akhirnya Hajar Aswad itu diletakkan di atas kain. Masing-masing suku, kabilah yang merasa berhak memegang dari ujung-ujungnya. Jadi digotong bersamaan. Sudah dekat, baru Nabi SAW yang meletakkan di tempat semula. Setelah sebelumnya saat Ka'bah dibangun kembali setelah roboh karena banjir. Ya. Hafsah masuk Islam saat usia 11 tahun. Masuk Islamnya setelah ayahnya masuk Islam. Jadi Umar radhiyallahu anhu sendiri masuk Islamnya itu di tahun ke-6 setelah kenabian, setahun ke-6 setelah kenabian, waktu masih di Mekah. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk Islam sejak awal Nabi SAW jadi Rasul, langsung beliau masuk Islam. Tapi Umar baru di tahun yang ke-6 setelah kenabian, yang sebelumnya sangat memusuhi Islam, bahkan sempat menyiksa budak perempuannya yang masuk Islam. Dan sempat juga berniat untuk membunuh Nabi SAW. Luar biasa permusuhannya terhadap Islam. Di sini kita jangan putus asa dalam dakwah, bahwa sejahat-jahat orang, sekeras-keras permusuhannya terhadap dakwah, kalau Allah menghendaki bisa, Allah menghendaki orang itu mendapatkan hidayah. Sehingga jangan lupa untuk doa. Jangan lupa bermuamalah yang baik, akhlak yang baik, sabar menghadapi gangguan manusia misalnya. Yang nantinya orang yang tidak suka itu bisa menjadi
suka. Orang yang tadi memusuhi justru akan menjadi pembela dakwah. Dan ini dalam kejadian pun tidak sedikit, di masa sekarang pun seperti itu pula. Tinggal perlu kita kesabaran. Jangan kita justru akhirnya sikap-sikap kita membuat orang lari, malah tambah jauh, tambah memusuhi dakwah karena sikap-sikap kitanya yang kurang santun, kurang baik dalam menghadapi mereka. Hafsah merupakan seorang wanita yang memiliki kemuliaan kepribadian. Beliau seorang yang cerdas, rajin puasa sunnah, rajin sholat tahajud, zuhud, dan merupakan istri Rasulullah SAW di jannah, di surga bersama ummahatul mukminin yang lainnya. Hafsah pandai membaca dan menulis, padahal di masa itu sedikit orang yang pandai membaca dan menulis di awal-awal Islam ya. Tapi setelah Rasulullah SAW menjadi Rasul, kemudian Islam mengajarkan orang itu untuk membaca, untuk menulis. Akhirnya banyak yang mereka belajar, alhamdulillah berkembang ilmu pengetahuan. Kemudian Umar juga sebagai ayah yang mencintai anak putrinya, menginginkan kebahagiaan putrinya, memberi pesan wasiat kepada putrinya agar berusaha dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jangan sampai menjadi saingan atau sampai bermusuhan, jangan. Engkau yang harus banyak mengalah. Engkau harus berbuat yang sebaik-baiknya kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena Umar radhiyallahu an sangat paham bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hal ini bukan berarti ketika Rasulullah SAW lebih mencintai salah satu dari istrinya itu berarti beliau tidak adil, tidak. Keadilan di sini bukan dalam hal cinta, bukan dalam hal perasaan, tapi dalam hal sikap, dalam hal tindakan, dalam hal perbuatan. Rasulullah SAW bersikap adil dan tidak mendolimi dalam sikapnya. Tapi Rasulullah SAW juga orang yang bijaksana. Meskipun beliau beristri lebih dari satu, tidak pernah menyakiti istrinya yang lain. Apalagi dengan menyampaikan apa yang dirasakan. Misalnya saya lebih dekat atau lebih sayang, lebih cinta, sama sekali tidak kepada yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW itu seorang yang apabila bergaul dengan siapapun merasa orang tersebut bahwa dialah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Perasaannya demikian. Sampai ada seorang sahabat Amr bin As radhiyallahu an ketika berjalan dengan Nabi SAW merasa bahwa beliaulah Nabi SAW sangat cinta kepada Amr bin As. Beliaulah orang yang paling dicintai dari seluruh sahabat. Perasaan dia seperti itu. Sampai tanya kepada Rasulullah SAW, ingin secara langsung ada ucapan dari Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, Aisyah. Bukan ya Rasulullah, maksudnya dari kaum laki-laki. Pertama Rasulullah SAW tentu kalau mau langsung menjawab dari kaum laki-laki barangkali bisa membuat sedikit kecewa dia gitu kan, tahu Rasulullah SAW keinginan dia apa. Maka jawabannya Aisyah radhiyallahu anha. Artinya tentu sama istrinya Rasulullah SAW cinta. Bukan dari kaum laki-laki, ayahnya. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada dalam kehidupan keluarga di sini adanya sikap kecemburuan. Hafsah cemburu kepada Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha juga cemburu kepada Nabi SAW. Ini fitrah, naluri wanita, manusiawi. Dan begitu sama, seorang laki-laki juga cemburu misalnya pada istrinya. Justru itu pertanda cinta. Cemburu itu pertanda cinta. Tapi hendaklah jangan berlebih-lebihan cemburu misalnya ya, dalam praktek jangan sampai berlebih-lebihan. Tapi itu tanda dari cinta. Nah, pernah Rasulullah SAW ketika ke rumah Zainab, salah seorang istrinya, beliau diberi madu, minum madu. Ada rasa cemburu dari Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga mereka berdua sepakat nanti kalau Rasulullah SAW datang kepada salah seorang di antara kita bilang, kok Nabi SAW ada bau mulut
dari getah tanaman, getah yang manis rasanya gitu. Padahal minumnya madu, tapi dia mengatakan ini bukan madu, ini bau getah gitu seolah-olah. Jadi seolah-olah secara tidak langsung menjelekkan bahwa istri Nabi SAW yang lain justru menjamunya, memberinya justru getah gitu kan. Ini dari tanaman yang rasanya manis getahnya. Maka ketika demikian Rasulullah SAW akhirnya bersumpah, sudah saya tidak akan minum madu lagi. Artinya nanti kalau datang ke istri yang lain disuguhin nggak akan diminum gitu kan. Tapi kamu jangan bilang ke siapapun. Nah, Hafsah sempat menyampaikan ke Aisyah radhiyallahu anha. Tapi turun firman Allah tadi di surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5, maka ketika Hafsah tanya dari mana engkau tahu? Heran apakah Aisyah yang menceritakan? Aisyah tidak cerita kepada Nabi SAW. Tapi yang menyampaikan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui dan maha teliti. Turun wahyu. Teguran juga ayat ini teguran kepada Nabi SAW dan juga teguran untuk Hafsah dan untuk Aisyah radhiyallahu anhuma. Adanya teguran dari Allah kepada Nabi SAW itu bukan berarti Nabi SAW tidak maksum, bukan. Nabi SAW maksum, terpelihara dari dosa, tapi beliau berijtihad. Dan ketika Allah menegur, teguran berupa kasih sayang, bukan teguran karena marah, karena benci, bukan, karena kasih sayang. Beda di sini. Seorang ibu kalau melihat anaknya yang sedang SMA, sekolah, belajar di jam 2 malam, jika ibunya bangun melihat anaknya belum tidur, spontan si ibu itu mengatakan, "Nak, kamu tidur," gitu kan? "Jangan belajar sampai larut malam." Teguran dari ibu tadi bukan karena marah, bukan karena benci. Dia sayang kepada anaknya, khawatir nanti anaknya jatuh sakit karena kurang tidur. Ini sekedar contoh untuk pendekatan. Sehingga ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa wa Tawalla, Abasa, Nabi SAW bermuka masam. Allah menegur, tapi menegurnya Allah bukan melarang atau apa, hanya menyampaikan sifatnya Nabi. Apa yang perubahan raut muka Nabi SAW. Dia telah bermuka masam. Iya kan? Kemudian baru setelah itu teguran yang sangat halus sekali. Dan sebenarnya kenapa sampai ada teguran seperti itu? Rasulullah SAW sedang berusaha mendakwahi pembesar tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Sedang berusaha mendakwahi yang dengan harapan kalau mereka ini tokoh-tokohnya masuk Islam, dapat hidayah, insya Allah pengikutnya akan lebih mudah masuk Islam. Sedang sibuknya Nabi SAW menghadapi mereka, tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an, seorang yang tunanetra, sahabat, tanya kepada Nabi SAW tentang masalah agama, minta bimbingan, minta pelajaran, minta nasihat. Tapi tentu memotong pembicaraan Nabi SAW. Nabi ada perubahan raut muka di sini, merasa terganggu. Ini suatu hal yang wajar, tidak bertentangan dengan kemaksuman Nabi SAW sama sekali. Dan beliau tidak marah kepada Abdullah bin Maktum, tidak terucap ucapan-ucapan yang tidak mengenakan sama sekali, tidak. Hanya perubahan saja raut muka. Dan Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu yang tunanetra tidak melihat perubahan muka wajah Nabi SAW pun menjadi masam, tidak terlihat karena beliau tunanetra, tidak bisa melihat. Jadi ini suatu hal yang halus sekali dari Nabi SAW. Pernah Nabi khutbah, ceramah, ada orang yang tanya, memotong pembicaraan beliau, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Nabi teruskan saja ceramahnya. Ada sahabat yang mengatakan Nabi mungkin tidak dengar. Ada yang mengatakan dengar tapi tidak suka dengan dipotongnya pembicaraan beliau. Selesai baru Nabi tanya, "Tadi siapa yang tanya?" Baru dibahas pertanyaan tadi. Tapi sebelumnya beliau teruskan dulu. Ini pelajaran, artinya jangan kita memotong pembicaraan. Anak-anak juga kita didik.
Jangan memotong pembicaraan orang tua, gurunya misalnya. Dan kita juga berusaha berlatih seperti itu. Apalagi pada saat diskusi misalnya kan. Kadang kita tidak sabar. Orang belum selesai langsung kita potong lagi. Nah, ini kita tunggu dulu. Kita persiapkan apa yang akan kita bahas. Setelah itu kita dengar semuanya tuntas baru kita balas. Ini tentang masalah abasa karena penting, karena dari kaum Syiah mereka mengatakan Nabi SAW tidak mungkin bermuka masam. Ini menyalahi kemaksuman Nabi SAW. Akhirnya penafsiran dari ulama tafsir kita sama sekali tidak dipakainya. Penjelasan dari hadis-hadis Nabi SAW juga tidak dipakainya. Malah dianggap yang bermuka masam adalah salah seorang sahabat. Di sini Nabi SAW berijtihad, menganggap bahwa berijtihad dalam hal ini. Kemudian datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu pun Nabi SAW tidak pernah melakukan kesalahan yang sama dalam hal ini. Tapi kalaupun dikatakan kesalahan ini adalah sebagai suatu ijtihad. Artinya bukan berarti melakukan suatu dosa, tidak. Kita pun sama. Kalau di rumah sedang datang tamu yang kita rasa penting sekali pembahasannya, tiba-tiba anak kita yang masih kecil datang minta diajari untuk menyelesaikan PR misalnya. Anak kita yang kelas 2 SD datang ke ibunya, Umi atau Mama, ini bantu PR. Padahal kita sedang sibuk dengan tamu ini misalnya. Pasti kita akan mengatakan, nak nanti dulu, masuk dulu. Mama atau ibu setiap hari sama kamu gitu kan. Sekarang kasih kesempatan Mama selesaikan dulu masalahnya misalnya. Bukan berarti membenci kepada anaknya, sama sekali tidak. Ya, ini penting sekali berkenaan dengan masalah akidah. Jangan sampai seorang akhirnya tidak mengikuti metode-metode tafsir yang benar, metodologi tafsir yang benar, kemudian menafsirkan Quran dengan perasaannya sendiri, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan cara-cara sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama kita yang mengikuti jejak mereka. Ya. Jadi ada kejadian-kejadian dalam rumah tangga wajar. Kalau ada salah paham, ada kekeliruan, kadang ada ketegangan dan lain sebagainya, tapi selesaikan dengan baik. Selesaikan dengan baik. Nah, ini. Jangan penyelesaiannya dengan emosi. Lihat kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangannya. Maka kita akan terhibur. Walaupun ada kekurangan, masih banyak kelebihannya. Tinggal bagaimana caranya memperbaiki kekurangan tersebut. Nah, ini. Nabi SAW berpesan kepada para suami, janganlah membenci istrinya. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Kalau dia tidak suka akan satu akhlak buruk istrinya, maka tentu dia senang, suka akan akhlak yang baik dari istrinya. Istrinya punya banyak kelebihan-kelebihan. Jangan lihat hanya sisi kekurangannya. Yang ada nanti akhirnya kekurangannya saja. Begitu pula istri. Nabi SAW memprediksi bahwa kebanyakan penduduk ahli neraka itu perempuan. Di antara sebab-sebabnya adalah suka mengingkari kebaikan suami. Kalau suaminya pernah berbuat salah, dia mengatakan, demi Allah kamu tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepada saya. Nah ini, mengingkari kebaikan, jangan. Kita harus benar-benar menjadi orang yang setia, yang bijaksana, yang kita mempertimbangkan antara kebaikan dan keburukan. Kita lihat lebih banyak baiknya, maka kita bisa lebih memaklumi di sini atas kekurangan yang ada. Bukan membenarkan kesalahan, membiarkan kesalahan, tidak. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki. Ya.
Kemudian Hafsah radhiyallahu anha merupakan istri Nabi SAW yang pertama kali menyimpan Al-Quran dalam bentuk tulisan pada kulit, tulang, pelepah kurma sebelum dibukukan menjadi adanya mushaf. Dulu itu tulisan Al-Quran bisa tertulis dalam tulisan-tulisan di kulit, tulang, pelepah kurma dan seterusnya. Hingga kemudian menjadi sebuah kitab yang agung, mushaf asli Al-Quran itu berada di rumah Hafsah hingga beliau meninggal. Jadi ketika pengumpulan mushaf itu di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka disimpan akhirnya di rumah Hafsah radhiyallahu anha. Tentang wafatnya Hafsah, sebagian riwayat mengatakan bahwa Hafsah wafat pada tahun ke-47 Hijriah. 47 Hijriah. Jadi kalau lahir beliau itu di 5 tahun sebelum kenabian, ditambah 13 tahun dakwah di Mekah, sudah 18 ditambah 47, maka di sini 65 kurang lebihnya. 65 di tahun Hijriah. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dimakamkan di Baqi bersebelahan dengan kuburan-kuburan istri-istri Nabi SAW yang lainnya. Ini sementara yang bisa saya kumpulkan berkenaan kisah tentang Hafsah. Kelebihannya tadi adalah beliau ahli ibadah, rajin salat tahajud, rajin puasa sunnah, seorang yang cerdas. Dan nanti perlu kita juga pelajari lagi dari kisah-kisah beliau lainnya yang belum sempat saya kumpulkan. Sekarang kita mulai diskusi ataupun mungkin tanya jawab, silahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu dan keberkahan untuk kita. Amin. Pertanyaannya sebisa mungkin hal-hal yang berkenaan dengan masalah problem sehari-hari, baik problem rumah tangga, problem dalam hal pergaulan dengan teman, problem anak yang sedang kita hadapi, misalnya anak-anak kita, difokuskan ke hal-hal yang seperti itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafsah istri Rasulullah yang keberapa, Ustaz? Ya. Saya secara pribadi tidak ingat persis gitu ya urutannya yang nomor berapa. Insya Allah barangkali artinya saya sendiri sedang menyusun buku tentang biografi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mungkin nanti saya berusaha untuk mencari karena ada poin babnya tentang Hafsah. Nah, ini dalam poin bab Hafsah barangkali nanti bisa kita carikan tentang urutan istri Nabi SAW yang keberapa. Ada lagi pertanyaan lainnya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu istri dari dia, di sini kita melihat kalau Nabi yang sudah terikat dengan Nabi yang dimana sifat beliau itu subhanallah banget, insya Allah yang tidak mungkin kita ikuti. Pertanyaannya gini, bagaimana orang awam seperti kita menghadapi untuk masalah poligami dengan mengikuti sifat Rasulullah? Karena sekarang ini mungkin banyak kalau yang tahu yang sedang menjadi topik hangat di Gaza, ada beberapa wanita yang merasa terzolimi dengan adanya poligami. Bahkan ada sampai teman yang berpikir, aduh alhamdulillah suami saya
sekarang sedang belajar sunnah, memperdalam agama, tapi kok ujung-ujungnya dia minta poligami gitu Ustaz. Kalau kayak gitu lebih baik nggak usah belajar sunnah atau gimana ya? Nah, kadang pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bagi saya khususnya orang awam itu sangat menggelitik gitu. Ya. Mohon pandangannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, masalah poligami sangat sensitif sekali ya, apalagi dibicarakannya untuk kaum akhwat, ibu-ibu gitu. Nah, tetapi ini agama. Kita bicara masalah agama yang kita berusaha untuk menyampingkan masalah perasaan. Hal yang wajar kalau perempuan itu tidak suka. Artinya dipoligami atau suaminya menikah lagi itu hal yang wajar, fitrah. Artinya istilahnya hampir umum, hampir semua rata-rata perempuan seperti itu. Itu bukan suatu hal yang tercela ya, perasaan tidak suka itu bukan suatu tidak senang kalau suaminya nikah lagi, itu bukan suatu hal yang tercela. Yang tercela itu kalau kita benci kepada syariat dibolehkannya poligami gitu kan. Gitu. Bahkan kita, itu yang atau bahkan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah misalnya sebagai satu aturan. Hukum poligami dibolehkan dalam agama Islam dibolehkan. Tapi memang banyak orang yang mempraktekannya itu kemudian menyalahi. Artinya orang mempraktekkan poligaminya dengan alasan ini kan sunnah Nabi SAW ataupun apa, tapi ketika mempraktekkan kemudian mendolimi. Itu banyak terjadi di masyarakat. Sehingga dengan adanya praktek-praktek yang salah dalam berpoligami, banyak akhirnya orang juga antipati a priori. Karena ketika mendengar poligami adalah yang tahu adalah si fulan prakteknya seperti ini gitu. Di sini. Tapi bukan berarti poligaminya yang berarti yang salah. Tapi prakteknya yang dipraktekkan dengan cara salah itu yang keliru. Mungkin kemudian alasan-alasan suami mungkin berpoligami, ada yang karena mungkin istrinya sakit, berbagai macam alasan-alasan gitu kan adanya. Kalaupun alasan istrinya tidak sakit, sehat, dia ingin poligami asalkan dia bisa adil gitu ya. Karena dikhawatirkan kalau sampai nanti tidak poligami justru dia terjerumus misalnya ke dalam zina dan lain sebagainya, maka itu dibolehkan dalam agama gitu. Istilahnya dibolehkan. Tinggal bagaimana sikap seorang istri ketika ternyata suaminya berpoligami. Ini adalah suatu musibah bagi istri ya, artinya musibah. Istilahnya jalan menuju surga itu mahal, tidak mudah. Pasti menghadapi berbagai macam musibah-musibah. Bagaimana kita bisa tetap istiqomah, jangan menganggap kebahagiaan saya ini tergantung dari suami saya. Seolah-olah kalau seperti suaminya poligami, wah sudah neraka bagi saya, udah nggak akan hancur hidup saya ini. Jangan menggantungkan dari itu. Tapi kalau sebelumnya dia mau diskusi, boleh saja melarang suaminya jangan poligami, pikirkan lagi dan lain sebagainya, bukan terlarang hal yang demikian. Suami juga harus berpikir lagi matang-matang dampaknya. Istikharah dulu, mempertimbangkan juga istrinya sudah siap atau belum. Kalau ternyata nanti jadi tambah kacau rumah tangganya, mungkin anaknya jadi kurang ajar pada dia, misalnya karena kurang bimbingan, misalnya. Ini bisa mengakibatkan kekacauan. Ini juga harus dipertimbangkan. Jadi intinya dalam agama diperbolehkan, kemudian kita tidak sampai benci kepada aturan poligaminya. Kemudian kalaupun sampai ada seorang istri suaminya sudah poligami, misalnya anggap itu adalah suatu musibah bagi dia, jalan menuju surga itu mahal, tidak mudah, dia sabar, insya Allah apabila sabar Allah akan berikan ganjaran yang besar. Dan kemudian kita katakan kehidupan kebahagiaan tidak tergantung hanya dengan suami, jangan tergantungkan satu orang. Kalau seperti ini hancur hidup saya, jangan. Masih banyak. Kita ambil hikmahnya, oh mungkin dengan adanya seperti ini saya bisa berbuat yang lain, saya bisa banyak belajar, saya bisa lebih fokus untuk didik anak dan seterusnya. Banyak kebaikan-kebaikan di balik musibah yang menimpa seseorang. Mungkin itu saja pembahasannya tentang poligami ya, mungkin belum tuntas, bisa ditanyakan kepada yang lain. Dan saya juga minta maaf terpaksa membahas hal yang seperti ini karena adanya pertanyaan tentunya. Tapi insya Allah ini masalah agama, jadi tidak mengapa
permasalahan seperti ini. Tapi tadi saya mohon maaf apabila jawabannya mungkin belum tuntas atau bahkan mungkin tidak mengenakan ibu-ibu yang ada di sini. Saya juga minta maaf. Ya. Jadi bagaimana jika ada seorang suami yang marah kepada istrinya dan berkata, "Jangan cari saya lagi." Lalu suami itu pergi meninggalkan istrinya sudah 7 bulan tanpa nafkah lahir atau batin. Apakah sudah jatuh talak cerai? Dan setelah 7 bulan ingin kembali pulang ke rumah, apakah saya boleh menerimanya? Dan apakah harus menikah ulang lagi? Ya. Jadi kalau kasusnya suaminya pergi meninggalkan selama 7 bulan, insya Allah belum jatuh cerai, belum jatuh talak. Gitu. Selama suaminya ketika mengatakan tadi, dia katakan suaminya mengatakan jangan cari saya lagi. Nah, itu ucapan saat itu diniatkan untuk mentalak atau tidak? Gitu. Jadi kembali ungkapan kata-kata itu niatnya talak atau bukan? Kalau niatnya talak ya berarti jatuh cerai. Tapi kalau bukan, hanya karena marah saja emosi, walaupun waktunya sampai 6 bulan, 7 bulan, setelah itu dia mau kembali lagi, tidak terjadi talak. Kecuali si istri misalkan sudah ditinggalkan 7 bulan gak ada beritanya, maka istri berhak mengajukan ke pengadilan agama, kemudian diproses. Nanti hakim pengadilan agama yang menentukan, karena tidak ada beritanya, diputuskan sudah pisah jatuh gitu misalnya kan. Itu boleh. Tapi kalau seperti tadi pertanyaan yang ada adalah suaminya ingin lagi kembali lagi setelah 7 bulan, maka itu tidak mengapa, insya Allah tidak termasuk sudah cerai. Tapi perlu ditanyakan pada saat mengatakan jangan cari saya, niatnya mentalak atau tidak. Nah, kalau niatnya mentalak, sudah lewat masa iddah, mau kembali lagi, nikah lagi. Tapi kalau niatnya talak, belum sampai masa iddahnya selesai, sebulan kemudian kembali lagi, rujuk. Makanya tidak dikatakan tidak mesti nikah lagi, tapi cukup dengan rujuk. Tapi ini pelajaran bagi kita semua untuk banyak sabar dalam hidup, sabar. Kemudian ada juga nasihat tentang apabila suami itu suka marah di rumah, maka upayakan istri juga berusaha sabar, tidak membantah. Pada saat suami marah, jangan menjawab. Tapi di waktu yang lain silahkan membahas pada saat yang santai, yang enak. Tapi pada saat itu ketika suami marah lebih baik diam. Kita katakan ia mengangguk-ngangguk misalnya. Ini pengalaman dari seorang ibu yang rumah tangganya bahagia. Dia cerita demikian, kalau suami saya lagi marah saya diam. Selesai saya pergi, meninggalkan kamar, ruangan lain, saya bekerja seperti biasa. Kelihatan nanti suasana sudah cukup reda, 1 jam, 2 jam, saya buatkan minuman kesukaan suami saya. Apakah itu teh, kopi, apakah jus, buah, lalu saya buatkan, seperti tidak ada apa-apa. Nah ini, nanti seringnya suami saya sendiri yang merasa tidak enak. Kamu marah tidak? Bilang ke istrinya. Enggak, misalnya. Ditahannya marah tadi kan, ditahannya amarah tadi. Tidak. Justru suaminya yang akhirnya luluh hatinya. Maafkan saya, tadi saya khilaf, lupa misalnya. Akhirnya sudah cair lagi. Suaminya mulai akhirnya mengatakan kata-kata yang indah, yang baik dan lain sebagainya. Selesai, seperti tidak ada apa-apa. Jadi menahan amarah ini penting. Kalau kita baca surat Yusuf, surat ke-12. Surat Yusuf. Al-Quran ini pedoman hidup untuk kita. Kita lihat cerita Nabi Yusuf ketika dituduh bahwa dia mencuri. Di ayat berapa itu? Ayat 77. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 77. Allah berfirman, qalu iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum qala antum syarrum makana
wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, saudara-saudara Yusuf, jika dia mencuri, jika Bunyamin mencuri, padahal sebenarnya Bunyamin tidak mencuri, dituduh. Jika dia mencuri, sesungguhnya saudaranya dulu juga pernah mencuri. Maksudnya saudaranya Bunyamin siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal yang diajak bicaranya Nabi Yusuf sendiri, tapi mereka tidak tahu. Sungguh saudaranya dulu mencuri. Padahal yang di depannya Nabi Yusuf yang suka membantu mereka. Sudah membantu dan sudah mereka dahulu lagi kecilnya juga Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sekarang menuduh lagi saya sebagai pencuri lagi kan. Menyakitkan sekali. Tapi apa kira-kira? Padahal dia punya kekuatan, punya kekuasaan untuk menghukum mereka bisa. Bukan orang yang lemah. Tapi mengatakan justru fa'asarroha Yusufu fi nafsihi. Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya. Menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, walam yubdiha lahum, dan tidak menampakkan kepada mereka. Raut mukanya saja tidak berubah, bahwa dia marah. Tidak bisa membedakan kita apakah dia sedang marah atau tidak, dia sedang jengkel atau tidak. Sering kita tidak bisa menyembunyikan amarah kita, walaupun tidak terlontar ucapan, tapi raut muka kita sudah langsung, muka ditekuk misalnya, cemberut dan lain sebagainya. Orang udah paham ini lagi marah. Nah, ini kita harus melatih. Bagaimana seorang harus melatih diri kita untuk bisa meredam amarah. Termasuk sifat orang yang bertakwa, kita buka di surat Ali Imran, surat ketiga. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133 sampai 135, atau sampai 136 juga boleh. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133 sampai 136. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Apa ciri-cirinya? Di antaranya dalam ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang meredam marahnya, orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di antara sifat orang bertakwa, berinfak di kala lapang maupun sempit. Kemudian apalagi? Menahan marah, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan suka berbuat kebaikan. Di sini wallahu yuhibbul muhsinin, di sini juga suatu anjuran agar kita berbuat ihsan. Nanti ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa sedangkan mereka mengetahui bahwa itu dosa. Ya. Sifat orang yang bertakwa bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Bahkan mungkin saja orang yang bertakwa pun pernah terjerumus ke dalam dosa besar, tapi dia segera ingat pada Allah.
segera mohon ampun pada Allah, segera bertaubat, menyesali, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama karena dia tahu bahwa itu dosa. Jadi kita pun, Allah maha memaafkan, Allah maha mengampuni. Kita juga jangan pendendam. Kita juga berusaha memaafkan. Dan jangan menilai orang lain dari masa lalunya. Masa lalu bisa saja orang lain buruk, tapi orang itu merubah, memperbaiki, dan meninggal dunia dalam keadaan yang baik, maka dia orang yang beruntung. Tapi orang yang sekarang baik atau masa lalunya baik, tapi bisa saja berubah menjadi buruk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita punya sifat sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain. Walaupun orang lain terlihat melakukan suatu pelanggaran dan dosa, kita doakan, kita ada rasa kasihan, kita memperbaiki, bukan lagi merasa diri kita lebih baik dan meremehkan, menghina orang lain, tidak. Kalau kita berjumpa dengan orang yang lebih muda dari kita, kita melihat dosa-dosa saya lebih banyak dari dia, saya lebih tua dari dia, dosa-dosa saya lebih banyak dari dia. Kalau saya bertemu atau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, wah, amal-amal soleh dia lebih banyak dari saya, karena faktor usianya lebih tua, tentu dia lebih baik dari saya. Jadi jangan merasa kita itu lebih baik dari orang lain, siapapun dia. Bisa jadi orang lain tadi ialah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kita, walaupun ada pelanggaran-pelanggarannya. Misal kita lihat orang yang tidak pakai jilbab keluar, jangan menganggap wah saya lebih baik dari dia, lebih suci dari dia, belum tentu. Bisa jadi dosa-dosa kita lebih banyak dari dosa dia. Mungkin dia karena tidak tahu, belum tahu kewajiban jilbab. Mungkin kita punya sifat hasad, sombong, penyakit-penyakit hati dan lainnya. Mungkin dia punya amalan-amalan yang luar biasa besarnya yang kita tidak tahu, yang mungkin dengan amalan dia yang besar tadi bisa mengampuni dosa-dosanya. Tapi bukan berarti kita mendiamkan kesalahan. Kita harus saling mengingatkan, mengingkari kemungkaran dengan cara yang baik. Sehingga orang akan merasa ketika kita menasehati dia itu bahwa kita sayang sama dia. Berbeda kalau orang menasehati dia tuh seolah-olah kita merasa lebih baik. Akhirnya orang tidak suka dengan kita datang mengingatkan, menasehati karena cara kitanya yang kurang santun, caranya yang kurang tepat. Ya, itu yang berkenaan, nasihat yang berkenaan dengan masalah marah. Semoga bermanfaat untuk kita. Ada lagi yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai qasar salat, apakah ada batas waktu bagi yang safar untuk mengkorban salatnya? Contohnya jika lengkap selama sebulan atau lebih, apa yang dianjurkan gitu? Apakah tetap mengqasar salat atau tidak? Ya. Terima kasih. Tentang masalah ini ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya secara pribadi lebih condong mengikuti pendapat ulama yang tidak ada batasan dalam masalah qasar. Jadi boleh walaupun dalam sebulan maka kita mengqasar salat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau safar dalam 6 bulan maka dia tetap qasar. Artinya karena kita benar-benar saat itu masih belum tahu kapan kita pulang, ataupun kita tahu bahwa itu hanya sementara saja, bukan menetap gitu ya. Ya. Jadi tidak mengapa walaupun sebulan tetap qasar. Apakah ada ini syaratnya kalau tidak dalam kesibukan itu baiknya qasar atau enggak gitu? Ya. Kalau kita musafir maka kita qasar gitu ya, kita ambil rukhsah kalau kita musafir. Tetapi kalau kita sholat berjamaah di masjid setempat yang imamnya adalah mukim, dia akan sholatnya sempurna, kita ikuti gitu. Tapi kalau kitanya sholatnya sendiri maka ambil yang utama qasar. Tapi qasar itu bukan dengan jama', tidak mesti selalu dengan jama'. Qasar itu hanya menyingkat, yang tadinya 4 rakaat jadi 2,
Qashar itu untuk sholat duhur, asar, dan isya, tapi tidak mesti jamak gitu. Jadi sholatnya tetap tiap waktu. Sholat duhur di waktu duhur 2, sholat asar di waktu asar 2. Seringnya kita menganggap kalau safar itu jamak dan qashar. Yang disunahkan, dianjurkan adalah qasharnya ini, bukan jamaknya. Tetapi jamak dibolehkan kalau kita sibuk, mungkin khawatir nanti tidak ada waktu, atau lelah, kitanya udah lelah, takut lelah, maka maghrib sekalian isya. Tapi bukan selalu rutin ketika sholat itu dengan jamak, walaupun musafir gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika musafir tidak jamak, kecuali di waktu-waktu tertentu. Waktu haji jamaknya pada saat di Arafah, wukuf di Arafah, duhur dan asar. Waktu di Muzdalifah, maghrib sama isya. Tapi selain itu waktu-waktu lainnya musafir sholatnya tiap waktunya. Di Mina 3 hari bermalam pun zuhur di waktu zuhur 2 rakaat, asar di waktu asar gitu. Jadi tidak mesti harus dengan jamak. Tapi bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz yang lain. Kita fokuskan dulu pertanyaan tentang problema rumah tangga atau masalah keseharian. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan Hafsah ya Ustaz. Iya. Kenapa Hafsah kan salah satu anak dari Khalifah Umar? Iya. Yang saya tanyakan kenapa sangat di akidah Syiah Imamiyah ini sangat sekali membenci orang-orang Syiah, sampai kemarin kejadian yang berbina itu di kaki-kaki mereka ada tulisan Umar, Abu Bakar. Iya. Yang mereka adalah ayahnya. Iya. Juga Aisyah juga dia sangat benci. Iya. Itu aja. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah akidah dari hal ini Syiah, asalnya adalah di luar dari Islam, asalnya gitu ya. Kita tidak lagi mengatakan mengkafirkan secara generalisir ya, artinya. Karena adanya kebencian, dendam dari kaum Majusi terhadap Islam. Karena waktu itu Imperium Persia diruntuhkan. Kemudian timbul orang-orang munafik, orang-orang yang benci kepada Islam, ingin merusak Islam dari dalam. Bagaimana caranya? Celahnya adalah dengan cara seolah-olah sebagai mengikuti pengikut Ahlul Bait, keluarga Nabi. Padahal Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW mencintai sahabat mereka. Hakikatnya, kalau kita pelajari bagaimana sejarah hidup Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya, dan Ahlul Bait itu juga sebenarnya bukan hanya keturunan Husain saja radhiyallahu an, tapi juga keturunan Hasan, juga keturunan paman Nabi Al-Abbas dan lain-lainnya gitu kan artinya. Tetapi mereka lebih memfokuskan dari keturunan Husain radhiyallahu an karena istri dari Husain radhiyallahu anhu itu orang Persia, anak dari kaisar atau Kisra-nya Persia yang jadi tawanan, nikah dengan Husain radhiyallahu an. Sehingga Hasan radhiyallahu an sama juga anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi tidak pernah kita dengar banyak mereka membawa tentang Hasan gitu kan radhiyallahu an, tapi Husainnya. Nah, ini yang ada. Sehingga peristiwa-peristiwa yang ada seperti kita sedih pasti orang Islam karena Husain radhiyallahu anhu itu cucu Nabi SAW yang dicintai. Ketika beliau dibunuh di Karbala, kita tidak terima hal yang demikian, kita sedih gitu kan. Kita tidak artinya menerima, bahkan kita membenci orang yang membunuhnya istilahnya. Nah, kemudian tetapi bukan berarti berlebihan sampai mengingat peristiwa kematian Husain radhiyallahu anhu sampai berlebihan. Padahal Islam sendiri, Nabi SAW sangat mencintai istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, yang sangat mendukung Nabi, mencintai Nabi SAW, dan ketika meninggal Nabi sedih luar biasa. Tapi apakah Nabi selalu mengingat-ingat, mengadakan perayaan kematian istrinya Khadijah dan lain sebagainya? Tidak seperti itu. Tapi mereka kebencian dengan alasan tadi mencintai Ahlul Bait. Akhirnya dibuat-buat bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali radhiyallahu an. Akhirnya memfitnah, menuduh, menganggap Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an merampas hak kekhilafahan Ali. Nah, ini sehingga juga dalam hal sejarahnya mereka juga membuat-buat sejarah-sejarah palsu. Ini sehingga kita juga perlu banyak juga belajar. Kasihan mereka yang sejak lahir pahamnya dengan keluarga yang Syiah itu sendiri gitu kan. Mereka tahunya bahwa itu saya Islam dan lain sebagainya. Nah, ini PR bagi kita umat Islam untuk bisa mendakwahi mereka misalnya.
Para ulama tidak mudah mengkafirkan, menggeneralisir. Tapi barang siapa yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan Umar, dia telah kafir, gitu kan? Hanya saja banyak dari mereka ini yang awam, dan Syiah di Indonesia pun yang sekarang mereka baru belajar Syiah, tidak juga semuanya mereka mengkafirkan sahabat. Artinya, tetapi kita khawatir nantinya akan sampai kepada taraf seperti itu. Jadi mereka yang mengkader suatu aliran sesat, mereka tidak akan langsung mengkader, langsung menyampaikan seluruh isi akidah mereka kepada orang tersebut. Tapi perlahan-lahan, tahap demi setahap. Ketika baru belajar, kadang bisa sampai 2 tahun, 5 tahun, tidak pernah dilaknat sahabat, tidak pernah dikafirkan sahabat. Tapi bagaimana sedikit-sedikit supaya mendiskreditkan sahabat, supaya tidak suka kepada sahabat, tidak simpati misalnya. Bahasanya lebih halus. Sehingga kalau kita mengatakan kepada mereka yang baru belajar ini, kamu ini mengkafirkan sahabat, mereka menganggap kita memfitnah. Saya belajar nggak pernah dapetin materi seperti itu. Kamu yang tukang fitnah, gitu. Padahal kita tahu kalau Syiah Rafidhah itu nantinya mengkafirkan sahabat. Tapi mereka yang baru belajar tahap tertentu belum sampai diajarkan taraf seperti itu. Sehingga kita pun kasihan melihat mereka, perlu berdoa, mendoakan, dan juga perlu kitanya juga belajar dengan lebih banyak ilmu supaya ketika kita menyampaikan, memberikan nasihat bisa lebih mengena. Bisa lebih mengena. Ya. Jadi itu penyebab kebencian mereka. Mereka menganggap bahwa itu adalah sebagai agama. Maka kita khawatir. Kita ini selalu tiap hari berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali sehari semalam kita minta kepada Allah hidayah. Belum tambah sholat-sholat sunnah kita, belum di doa-doa kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, minta hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, minta hidayah. Banyak minta hidayah. Doa kita kepada Allah minta hidayah itu mencakup 3 poin. Ada 3 hal yang kita minta. Yang pertama, bagian dari hidayah itu kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena masih banyak petunjuk-petunjuk Allah yang belum kita ketahui. Jadi ketika kita doa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, salah satu makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami hidayah jalan yang lurus, yaitu ya Allah berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat yang dapat membedakan kami mana jalan hidayah dan mana jalan dhalalah. Itu minta pada Allah ilmu. Berarti konsekuensinya kalau kita rajin minta ilmu pada Allah, harusnya kita juga rajin belajar menuntut ilmu. Tapi kalau kita banyak minta pada Allah, ya Allah berilah hidayah, berilah ilmu, tapi nggak pernah atau malas-malasan nuntut ilmunya, gitu. Nah, ini yang harus nuntut ilmu tidak mesti harus hanya majelis taklim saja, tapi majelis taklim salah satu sarana menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa lewat buku, baca tafsir, baca hadis, bisa mendengarkan ceramah-ceramah di radio, di televisi dan seterusnya. Kedua, kepada Allah kita minta hidayah, yaitu kita minta agar Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkan ilmu. Karena tidak sedikit seorang itu sudah punya ilmunya tapi belum bisa mengamalkannya karena berbagai macam faktor. Banyak penyebabnya orang yang menghalangi untuk mendapatkan hidayah. Jadi ilmu saja tidak cukup, tapi benar-benar kita minta kemudahan dari Allah untuk dapat mengamalkan ilmu tadi. Sehingga kita di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Kita ini lemah. Kalau bukan karena kekuatan dan bantuan dari Allah, kita tidak bisa istiqomah. Kita sering mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini. Jadi minta sama Allah diberi kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apabila Engkau berikan kemudahan. Sesuatu Engkau jadikan hal itu mudah, maka jadi mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Dan Engkau ya Allah, sesuatu yang sulit pun Engkau jadikan menjadi mudah.
jika engkau kehendaki. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta pada Allah kemudahan dari Allah. Ini. Kemudian yang ketiga, kita mohon pada Allah hidayah. Kita minta kepada Allah istiqomah sampai akhir hayat kita untuk tetap dalam hidayah. Karena tidak ada jaminan kalau sekarang kita dapat hidayah, besok juga akan dapat hidayah. Bisa jadi hidayah itu hilang jauh dari kita. Sekarang dapat hidayah, kita diuji, nggak sabar, kurang sabar. Besok bisa menyimpang, na'udzubillah. Nggak ada yang menjamin. Maka kita minta terus pada Allah, menunjukkan bahwa kita ini hamba yang lemah. Butuh kekuatan dari Allah, butuh bantuan dari Allah, butuh pertolongan dari Allah. Banyak berdoa, banyak menuntut ilmu, bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik. Kalau tidak, persahabatan juga akan mempengaruhi. Kalau kita bersahabat dengan orang yang selalu mencaci maki orang lain, mencela orang lain, akhirnya kita ikut-ikutan terpengaruh. Kita bersahabat dengan orang yang cinta dunia, akhirnya kita terkena cinta dunia. Kita bersahabat dengan orang yang sering menceritakan keburukan orang lain, akhirnya menjadi sifat kita. Kalau bertemu orang lain menceritakan aib orang lain. Maka selektiflah dalam mencari teman dan sahabat. Ya, jadi inti dari tausiah siang hari ini ya, sebagai satu kesimpulan, intinya kita kalau dari kisah Hafsah radhiyallahu anha yang tadi kita bahas, berbagai macam tentang masalah akhlak yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita menjadi apabila seorang istri, jadilah seorang istri yang salehah, yang taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami, kemudian yang sabar. Sifat-sifat orang bertakwa tadi disebutkan diantaranya sabar, bisa menahan marah misalnya. Kemudian juga sebagai sifat orang yang bertakwa termasuk dalam surat At-Tahrim tadi, ciri-ciri wanita salehah tadi adalah orang yang banyak juga melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kita berupaya juga menjalankan puasa-puasa sunnah. Kita patuh pada Allah, patuh pada Rasul, pada suami. Kemudian juga kesimpulan lagi dari tausiah juga kita seperti yang terakhir tadi disampaikan, perlu terus berdoa kepada Allah, perlu terus rajin menuntut ilmu. Jangan sampai ada sifat sombong, minta bantuan dari Allah. Kemudian juga kita minta doa juga berupa istiqomah sampai akhir hayat. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu berapa menit lagi? Mungkin cukup saja ya. Apa ada pertanyaan lagi terakhir? Silakan. Kalau ada terakhir ya, boleh. Silakan. Ada ibu di depan. Ibu di depan. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya. Pernyataan Ustaz supaya istiqomah selektiflah mencari teman dan sahabat. Ini pengalaman saya sendiri, punya sahabat lama. Dia orang yang mengimani beriman, maksudnya percaya pada Allah. Dia juga sholat, puasa dan sebagainya. Tapi dia dan keluarganya suka kedukun. Jadi tindakan saya untuk menyikapi ini, karena saya ingin sekali menjauh dari dia, tapi khawatir sepertinya memutus sekali ukhuwah. Iya. Ya. Ya. Jadi ini juga suatu problem ya, bahwa seorang itu mungkin juga rajin belajar, rajin baca Quran, rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh. Tetapi di sini juga dalam memahami Islam kita juga berusaha bahwasanya ada metodologi dalam hal memahami Islam, memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang dikenal dengan mengikuti Rasul SAW dan para sahabat, atau dikatakan generasi salafus saleh gitu ya. Itu sehingga dalam masalah
pedukunan kita pelajari. Rasulullah SAW melarang keras untuk seseorang itu mendatangi dukun saja sudah tidak boleh. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan membenarkannya apa yang diucapkannya, maka dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu problem. Sering orang itu tadi karena kurang tawakalnya kepada Allah dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan menganggap, walaupun itu menganggapnya syarat saja, saya datang ke orang pintar kok, ke kiai misalnya. Padahal sungguhnya dia berhubungannya dengan jin misalnya. Jadi perlu kita ingatkan sebagai sahabat, tidak boleh membiarkan kalau ada yang keliru, tapi mengingatkan kalau kita punya ilmunya bisa langsung menyampaikan dengan dasar-dasarnya, hujahnya, atau kalau tidak kita rajin ajak dia ke majelis taklim, ke majelis ilmu. Kita mungkin kalau sekarang ini mungkin banyak orang itu punya WA ya, WhatsApp misalnya, bisa kita kirim klip-klip video yang tentang hal-hal yang berkenaan dari ustadz-ustadz. Kita cari misalnya, sehingga mereka bisa melihatnya, bisa mendengarkannya misalnya, atau artikel singkat tentang masalah tersebut. Kita minta kepada teman-teman kita yang lain mungkin ada punya artikel yang bagus tentang masalah perdukunan dan lain sebagainya, atau buku juga kita cari, kita berikan hadiah. Itu juga bisa sebagai salah satu langkah kita memperbaiki dia. Dan juga kita doakan, kita doa supaya Allah beri hidayah kepada kita dan juga kepadanya gitu. Itu juga jangan dilupakan doa. Insya Allah Allah akan berikan hidayah kepada dia. Tapi tadi untuk kitanya tadi jangan bersahabat dekat dengan orang-orang yang tidak istiqomah, jangan bersahabat dekat. Tapi bukan berarti harus putus hubungan, tidak. Artinya, tapi kalau bersahabat dekat itu yang terus sangat dekat sekali, akhirnya kita nanti bisa membiarkan toleransi, bahkan takutnya juga terpengaruh misalnya gitu. Tapi kalau kita berkunjung dalam tujuannya untuk berdakwah, itu hal yang tidak mengapa selama kita tahu kita tidak akan dalam hal ini tidak mudah terpengaruh pada dia. Jadi tergantung dari kitanya juga. Kalau mau berteman, bergaul dengan orang lain tadi kita lihat, kalau saya lemah, takut saya nanti terpengaruh, ya kita hindari. Tapi kalau saya bisa, insya Allah justru kita perlu dekati dan kita rangkul untuk ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya sebelum saya tutup, saya ingin berdoa untuk saya dan untuk juga yang hadirin yang lainnya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.